pagi ini saya akan mempresentasikan sesuai dengan bidang kami, yaitu Cytokine Storm Syndrome and Finding a Cure for COVID-19. Bisa sedikit saya ceritakan latar belakangnya Bapak Ibu. Kita semua sudah berapa bulan ini rasanya sudah jenuh dengan informasi COVID-19 ya Bu ya, Bapak Ibu. Sehingga ada sebagian yang panik, ada sebagian yang terlalu santai. Nah, maksud dari judul ini dan paparan saya pagi ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana sebetulnya dari segi kesehatan obat atau vaksin untuk penyakit COVID-19 ini, dan supaya masyarakat bisa tidak terlalu santai dan tidak perlu terlalu serius dalam menanggapi ini, sehingga mudah-mudahan badai ini bisa berlalu. Nah, lanjut Mas Heri, silakan. Silakan slide berikutnya Mas Heri. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita lihat karakteristik virus corona. Kenapa kita mesti lihat karakteristiknya? Karena seperti kita ketahui, coronavirus itu sudah lama sebetulnya menyebabkan wabah di seluruh dunia. Nah, ini yang 3 terakhir yang agak-agak mirip dengan yang SARS-CoV-2, yang sekarang itu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 namanya. Nah, itu yang terakhir yang mulai Desember 2019 mulai mewabah dari Wuhan, Cina. Nah, yang sebelumnya yang SARS-CoV-1 itu tahun 2002 dari Cina juga. Kemudian yang MERS ini Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus itu dari Saudi Arabia, Bapak Ibu, tahun 2012. Nah, intinya di sini adalah kita lihat kasus terkonfirmasi yang SARS-CoV-2 ini penyebab COVID ya, coronavirus disease tahun 2019 ini sangat banyak. Ini terakhir tanggal berapa saya ambil ini, 10 Mei, itu 4 jutaan. Dengan mortality rate-nya itu rata-rata 3,4%. Nah, jadi ada yang bilang bahwa mortality rate-nya kecil kok dibanding MERS, tapi penyebarannya itu yang nggak bisa, yang berbahaya. Kematian itu yang mesti kita cegah, kalau kita lebih waspada. Nah, tujuannya dari presentasi ini adalah berbagi mengenai ilmu kesehatan, terutama bidang farmasi, supaya kita semua waspada dan tahu apa yang mesti kita lakukan untuk mengantisipasi jika ada nanti gelombang second wave atau third wave dari COVID-19. Kemudian yang penting lagi Bapak Ibu, sebarannya itu sudah ke 212 negara di dunia, sangat pandemi dunia jadinya dan merubah semua aspek kehidupan. Kemudian yang penting lagi adalah reproducible number-nya. Kemampuan penularannya itu sangat tinggi. Biasanya kalau di atas 1 itu sangat tinggi. Di sini rata-rata 3,28. Nah, itu berarti 1 orang yang terinfeksi kalau tidak diisolasi dia bisa menulari ke 3,28 orang. Bayangkan kalau dari 1 menulari 3, nanti 3 pangkat 2 menulari ke 9, 9 menulari ke 27, 27 dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Sehingga kata kuncinya di sini adalah isolasi itu memang sangat penting, social distancing itu. Nah, ini yang perlu kita yang perhatikan. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelahnya, penularannya awalnya melalui triangling katanya. Jadi dari ini dulu, dari sama-sama dari bat, dari kelelawar, tapi khusus yang SARS-CoV-2 ini dari triangling. Lanjut Mas Heri. Nah, kita lihat ini singkatan-singkatan supaya Bapak Ibu bisa familiar ya dengan apa singkatan tadi, terlalu banyak singkatannya. ACE2 ini reseptornya. Bagaimana dia berikatan dengan sel tubuh. ACE2 dia berikatan terutama di ACE2 di paru-paru. Walaupun di saluran pencernaan dan di organ lain ada, tapi yang utamanya adalah di paru-paru. Makanya namanya respiratory syndrome. Lanjut Mas Heri. Nah, kita lihat kenapa kita dari karakteristik virus itu kita bisa memprediksi yang pertama bagaimana sistem imun kita deal with the virus. Maksudnya sebagaimana kita ketahui selama ini infeksi virus itu nggak ada obatnya Bapak Ibu. Kalaupun ada hanya mengobati sindrom atau gejala yang muncul. Jadi yang utama itu memang sistem imun kita. Nah, jadi dengan mengetahui karakteristiknya dibedakan dari apakah sama atau berbeda dengan virus-virus yang terdahulu, nanti pendekatannya yang kedua, to design the appropriate immune intervention for the treatment. Jadi intervensi itu kalau tetap sistem imun juga.
Obat itu hanya untuk mengobati gejala. Nah, terakhir untuk mengembangkan profilaktik atau cure atau pengobatan. Kalau sudah kita paham bagaimana sifatnya. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, Bapak Ibu, sangat indah gambar dari virus corona yang kedua ini. Nah, yang utama itu adalah mereka punya spike protein. Spike protein yang nonjol itu, yang di gambar pertama tadi merah, itu untuk dia nempel di ACE2 pada paru-paru kita. Nah, kemudian ya ada yang protein lain ini yang berperan juga membantu dia untuk masuk ke sel. Nah, begitu sampai di sel paru-paru terutama, nah yang warna kuning itu adalah RNA-nya, itu genom spesifik dari virus itu. Nah, pintarnya dia begitu masuk ke dalam sel paru-paru kita, nah RNA ini langsung keluar dari virus, masuk mengoccupy sel, kemudian dia akan memperbanyak replicate, memperbanyak diri dengan sangat cepat. Nah, di sana itu nanti dengan adanya imun tubuh yang kuat, sebetulnya begitu virus masuk, dikenali oleh sistem imun kita. Nah, di sana peranan nanti ada sistem imun bawaan dan adaptif sistem imun dapatan. Nah, sebelum kita beralih ke yang berikutnya, protein yang lain itu, Bapak Ibu, itu yang terutama yang membran nukleokapsid itu yang menyebabkan virus ini susah untuk dibunuh, dihancurkan. Kenapa? Karena dia punya lapisan lipoprotein yang sangat tebal yang melindungi inti yang RNA di dalamnya itu, sehingga yang bisa kita lakukan biasanya inaktivasi virus biasanya atau dengan vaksin. Nah, lanjut Mas Heri. Nah, ini karakteristik dari SARS-CoV-2. Nah, ini ada sistem imun bawaan yang innate immunity, kemudian ada adaptive immunity. Nah, banyak singkatan-singkatan, tapi intinya adalah inilah virus yang pertama kali masuk ke dalam sel paru-paru kita, nanti akan dikenali oleh M ini makrofag, Bapak Ibu, bagian dari sistem imun kita. Nah, kalau di sistem imun kuat, sebetulnya virus yang masuk yang oleh makrofag diambil dengan fagositosis, dicaplok begitu ya. Nah, langsung diinaktifkan itu, dihancurkan, dia langsung diuraikan virus itu. Ya. Nah, nanti ada penghubung antara innate immunity kemudian dengan adaptive immunity, ada namanya sitokin. Sitokin ini banyak singkatannya Bapak Ibu, intinya singkatan-singkatan itu adalah protein-protein molekul dengan berat molekul rendah yang nanti punya fungsi masing-masing diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menyerang semua antigen atau sel yang apakah bakteri, fungi, jamur ya, virus atau apapun toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, semua itu akan dikenali oleh banyaknya sistem imun yang dimunculkan protein-protein molekul rendah tadi untuk dinonaktifkan atau untuk dicegah merusak tubuh. Nah, ini kalau dalam keadaan normal, di mana ada sitokin yang memang normal, itu harusnya kuat untuk melawan virus. Nah, ini keadaan normal. Berikut Mas Heri, silakan. Lanjut. Nah, kita lihat karena judul yang saya ini sitokin storm syndrome, kita lihat sitokin itu apa. Sitokin adalah low molecular weight proteins, protein molekuler berat molekul rendah yang dilepaskan oleh tubuh apabila ada infeksi. Nah, ada infeksi bakteri beda lagi nanti jenisnya Bapak Ibu. Kalau yang viral infection yang terutama banyak yang dilepaskan, terutama yang memegang peranan utama adalah IFN type 1 itu interferon, IL itu interleukin 6 dan interleukin 8 ya, strukturnya seperti itu, sangat cantik. Nah, yang sangat sifatnya adalah dia merupakan powerful chemoattractant activity that regulates the development of and repair of tissues, hematoma and inflammation. Jadi, dalam keadaan normal, sistem tubuh kuat pada saat infeksi awal masuk cepat dideteksi ya dalam keadaan masih ringan. Jadi ada orang yang sembuh tanpa dirawat itu atau OTG namanya orang tanpa gejala karena virus yang masuk ke dia itu langsung dikenali oleh sitokin, langsung rame-rame sitokin mengundang semua senyawa kimia yang bisa membunuh virus menonaktifkan virus secara berlapis
sehingga orangnya tanpa gejala, ya, walaupun dia terinfeksi, tapi dia tidak menimbulkan gejala sakit. Nah, karena sistem sitokin yang bekerja gitu ya. Kemudian sitokin ini disekresikan oleh sel-sel imun, juga dihasilkan oleh beberapa sel lain dalam tubuh. Kemudian merupakan mediator yang sangat penting dalam komunikasi antar sistem imun, seperti tadi kita lihat antara yang bawaan dengan adaptif. Adaptif itu adalah sistem imun kalau kita sekali terinfeksi, nanti dengan adanya sitokin dikenali virus itu adalah oleh sistem imun di tubuh kita, sehingga kalau nanti yang setelah sembuh dari infeksi, begitu masuk lagi virus yang sama, maka orangnya akan tahan, nggak akan ini lagi, seperti vaksin itu sifatnya, itu yang adaptif imun system. Lanjut Mas Heri. Oke, next slide please. Oke, nah ini pada saat khususnya SARS-CoV-2 infection ya. Jadi kalau kita lihat di sini virus corona SARS-CoV-2 masuk ke paru-paru, kemudian dia dicaplok oleh makrofag yang warna pink ini, Bapak Ibu. Nanti dengan ini sebetulnya akan dikeluarkan nanti sitokin, tapi sitokin ini kelemahannya adalah dia pro-inflammatory. Kalau dalam keadaan awal dia terkendali sih, dia sangat bermanfaat untuk melawan virus, bakteri dan segala macam yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi pada suatu saat di mana dia sudah kewalahan yang sifatnya kemoatraktan, bisa berbalik. Nah, itu yang namanya sitokin storm syndrome tadi, malah berbalik menyerang tubuh kita sesuai seperti orang-orang yang penyakit autoimun, Bapak Ibu. Jadi kalau terlalu ribet ini cukup dilihat aja ya, nanti kita lihat lagi sebetulnya apa pengaruh dari sistem ini, mekanisme ini terhadap terapi dan pengobatannya. Next slide please. Oke, nah sekarang kalau kita lihat peranan sitokin atau sistem imun dalam infeksi coronavirus tipe 2 ini pada tahap awal. Jadi tahap awal seperti saya bilang tadi, kalau sistem imunnya kuat, ya kita orang yang sehat, dia akan rapid and well coordinated, sistem imun bawaan itu akan melawan virus, menonaktifkannya, sehingga ya orangnya sehat. Walaupun sudah terinfeksi, cuma mungkin batuk kering, sesak nafas sedikit, kemudian setelah istirahat dikasih vitamin yang dosis tinggi, langsung sehat. Itu karena sistem imun pada tahap kalau cepat dikenali bekerja dengan baik, ya, itu sitokin yang dalam keadaan normal. Nah, pada advanced stage, nah, yang kalau kita lihat para ahli melihat pengalaman di Cina, pasien-pasien yang terlambat diketahui atau sistem imunnya kurang baik, walaupun cepat diketahui tapi sistem imun kurang baik, kondisinya menurun dengan cepat dalam 14 hari, menyebabkan yaitu meninggal. Nah, itu kenapa? Nah, ternyata pada advanced stage infeksi coronavirus 2 ini terjadi dysregulated and excessive immune responses. Jadi sistem imun yang awalnya teratur dan baik kerjanya memang melawan infeksi virus. Nah, dalam keadaan yang ini sudah kacau ya, kacau perintahnya, apalagi sifat tadi kemoatraktan, jadi sitokin ini mengundang semua senyawa-senyawa kimia yang bersifatnya harusnya melindungi tubuh. Ini gambarnya ada yang di gambar di sebelah kanan, ada seperti badai. Nah, itu akan semua menyerang sel yang diinfeksi, di mana ada sitokin tadi terbentuk. Biasanya kalau di paru menyerang sel paru, makanya kalau kita lihat yang meninggal itu paru-parunya kan warna putih, opek gitu ya Bapak Ibu, katanya warna putih dan gagal fungsi organ. Tidak hanya paru, tapi juga bisa jantung, ginjal. Jadi meninggalnya nanti pada tahap akhir itu karena gagal multi organ disebabkan karena cytokine storm syndrome. Lanjut Mas Heri, next slide. Oke, nah ini gambaran siklus bagaimana terjadinya cytokine storm syndrome. Misalnya kalau sistem imun normal makrofage tadi seperti yang saya bilang tadi, kemudian ada reaksi inflamatori menghancurkan nanti sel virus, nanti kemudian ini pada tahap advanced stage itu sitokin terjadi sindrom badai sitokin. Lanjut Mas Heri. Nah, jadi pengobatannya
Nah, untuk prevention, there is no specific vaccine for SARS-CoV-2. Kenapa? Karena sifatnya yang berbeda dengan virus-virus terdahulu. Jadi dibandingkan SARS-CoV yang satu, yang tahun 2002 itu dia kemiripannya 69%. Sekitar 70% ada literatur yang menyebutkan. Nah, terhadap MERS, Middle East Respiratory Syndrome tahun 2012, kemiripannya hanya 40%. Nah, sudah dicoba, ternyata nggak cocok. Nah, itu pinternya virus ini, dia berbeda aja di RNA-nya atau salah satu spike proteinnya aja ada sedikit berbeda, itu nggak dikenali oleh vaksin. Jadi vaksin itu sifatnya spesifik untuk virus yang spesifik pula, Bapak Ibu. Makanya sampai sekarang masih dalam penelitian, karena memang wabahnya baru merebak akhir tahun ini, dan untuk menemukan obat baru atau vaksin baru itu butuh waktu. Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Nah, untuk treatment, tidak ada satu obat yang betul-betul ampuh, yang terbukti ampuh untuk mengobati COVID-19, Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang kita hadapi sekarang. Nah, tapi pasien yang memang sudah dalam kondisi berat kan harus dirawat. Makanya kita pikirkan sekarang effective treatment. Apa yang harus kita berikan terapi untuk mengurangi kesakitan pada pasien, membuat dia mengurangi rasa sakitnya, dan kalau bisa mencegah kematiannya atau menurunkan angka kematian pasien. Nah, itu berikutnya akan kita lihat. Silakan Mas Heri. Nah, ini penemuan obat baru. Kalau yang normal-normal saja ya Bapak Ibu, kalau dulunya itu penemuan obat baru sebelum adanya artificial intelligence, kita butuh 15-20 tahun baru dapat obat baru. Makanya nanti didaftarkan copyright obat paten itu didaftarkan patennya, diberi keleluasaan mereka berproduksi 20 tahun untuk monopoli, nggak boleh ada perusahaan lain yang memproduksi. Itu kenapa? Karena membutuhkan banyak biaya dan waktu penelitian yang lama untuk menghasilkan obat baru. Nah, ini di zaman artificial intelligence di mana sudah dikenal yang namanya drug docking, dipersingkat waktunya 5-10 tahun aja, tapi tetap melewati beberapa fase yang sangat kritikal. Yang paling penting itu adalah fase ini preclinical development, kemudian fase 1 klinik, fase 2, fase 3, nanti fase 4 ada post marketing surveillance, sampai nanti dia obat ini disetujui untuk mendapatkan nomor registrasi. Ini dalam keadaan normal. Nah, kalau kita cari obat baru untuk COVID ini sekarang, mungkin sekitar 5-10 tahun yang akan datang baru bisa ditemukan gitu ya. Makanya mungkin prosesnya sudah berjalan dari sekarang, tapi belum ditemukan karena masih dalam tahap penelitian. Nah, salah satu cara yang dipilih adalah untuk membypass proses yang 5 tahun sampai 10 tahun ini, makanya dipilih obat-obat yang antivirus yang selama ini sudah aktif terhadap SARS-CoV-1, MERS-CoV, kemudian yang misalnya Ebola yang aktif, itu yang dicobakan. Kenapa? Langsung fase 1 tahap klinis, Bapak Ibu. Nah, kalau vaksin mencobanya harus ke hewan dulu, makanya ke preclinical. Jadi membypass, karena obat-obat yang sudah digunakan sudah digunakan pada manusia berarti aman kan ya. Jadi tidak perlu dari tahap awal langsung ke tahap fase klinik kalau untuk obat, dan kalau vaksin langsung dicoba ke hewan. Next slide Mas Heri. Nah, jadi apa yang dilakukan sekarang untuk mencari jalan pintas, a quick way to find a cure? Yang pertama, mengembangkan therapeutic novel, obat baru tentunya, terutama antiviral dan vaksin, tapi ini butuh waktu. Jadi saya rasa sudah dikembangkan oleh para ahli sekarang dan uji coba, tapi belum ditemukan yang betul-betul bisa aktif, efektif mengobati COVID-19. Kemudian yang berikutnya adalah uji coba, seperti saya bilang tadi, uji coba antigen untuk vaksin ini ya, secara ke hewan yang sudah efektif terhadap SARS-CoV dan MERS-CoV dicoba ke hewan. Nah, ternyata nggak cocok. Vaksin-vaksin yang dulu bisa digunakan untuk SARS, MERS, dan Ebola, nggak cocok untuk SARS-CoV-2. Nah, tapi saya dengar ada Cina sudah mengembangkan vaksin, Amerika sudah mengembangkan vaksin, tapi kita yakin mereka masih mencobakan ke hewan, karena untuk disetujui oleh FDA atau BPOM di Amerika, melalui syarat yang ketat bahwa virus itu vaksin harus aman gitu, dan teruji, makanya baru bisa mendapatkan nomor registrasi. Nah, kemudian clinically tested selected drugs. Nah, beberapa obat yang bisa untuk sebagai antivirus, bisa juga untuk mengobati sindrom yang virus yang terdahulu itu dicobakan, tapi langsung dicobakan ke pasien dalam jumlah tertentu. Nah, itu untuk yang jelas obat itu kalau sudah dapat nomor registrasi, dia berarti sudah aman, tidak perlu lagi uji preklinis, langsung ke manusia. Nah, sampai sekarang terakhir diikuti perkembangannya juga belum ada yang betul-betul efektif. Nah, yang
treatment untuk pengobatan pasien yang sekarang dirawat. Nah itu tadi, jadi berdasarkan sitokin storm sindromnya, apa gejala yang muncul, misalnya sesak nafas, ya kita obati sesak nafasnya, demam, kita obatin demamnya. Kemudian mungkin dengan kalau serangan dari sitokin, nah kita kasih obat-obat yang bisa menetralkan, melunakkan, menjinakkan badai sitokin itu. Nah itu sekarang yang sedang dilakukan. Silakan next slide. Jadi 4 prinsip pengobatan sekarang. Nah, nanti karena terlalu panjang silakan dibaca saja, Bapak Ibu sudah di-share sama Mas Heri, saya rasa di grup WA. Intinya adalah semua gejala-gejala atau simptom yang disebabkan oleh sitokin storm tadi, badai sitokin tadi, itu diobati. Tujuannya life saving, untuk menyelamatkan hidup dan juga mengurangi angka kesakitan pada pasien. Nah, kita lihat ada yang sembuh, ada yang kemudian tidak bisa diselamatkan, meninggal. Jadi memang kalau usia kita bukan ini kita ya, tapi Allah yang menentukan. Tapi di sanalah petugas kesehatan dan pemerintah terutama berusaha melakukan terapi dengan pilihan yang dengan guideline yang 4 ini, Bapak Ibu. Lanjut Mas Heri. Nah, kalau kita lihat, nah ini ada obat-obat yang diuji di bagian bawah dari ini, dari gambar ini. Jadi ada 3 stage sebetulnya. Early infection itu dalam 7 hari. Nah, jadi onsetnya 7 hari, antara 4 sampai 8 hari, tergantung kepada daya tahan tubuh pasien, di mana menimbulkan gejala pertama. Nah, itu kalau dari dalam 7 hari ini dikenali memang positif dia COVID. Nah, mudah-mudahan dengan diterapi, dengan ditingkatkan daya tahan tubuhnya dengan imunomodulator namanya, umumnya sembuh. Makanya ada orang yang sembuh, ada Bupati Bogor ya, Pak Bima Arya itu sembuh walaupun dia sudah positif, mungkin karena cepat diketahui dan sistem dan daya tahan tubuhnya kuat. Nah, kemudian untuk fase kedua di mana sudah terjadi nafas jadi pendek itu 8 hari. Jadi sangat cepat menurun kondisi pasien. 9 hari terjadi acute respiratory distress syndrome. Nah, ini orang yang sesak nafasnya sampai kalau bernafas itu dadanya naik turun, itu sangat menderita sekali. Itu dalam 9 hari. Rasanya ARDS ini yang sejauh yang saya baca itu berkorelasi positif dengan sitokin storm syndrome. Jadi dalam 1 atau 2 hari betul-betul drop kondisinya. Nah, itu karena terjadinya badai sitokin, demikian dahsyatnya. Nah, kemudian yang 7 hari sampai 14 hari itu mediannya 10,5 hari, itu ya kondisi yang advanced stage-nya, hyperinflammation phase, di mana terjadi inflamasi karena badai sitokin tadi, terjadi inflamasi pada semua banyak organ, sel dan organ. Nah, makanya menimbulkan gagal fungsi organ, nah itu yang menyebabkan kematian. Lanjut Mas Yadi. Obat-obatnya ada di bawah. Nah, ini kalau kita lihat golongan obat yang sedang dan sudah diuji cobakan, misalnya yang ACE2 yang berkompetisi dengan ACE2 di gambar ini kita lihat itu ada Camostat, Mesilat itu ya. Jadi mirip sebetulnya dengan ACE2. Jadi harus ada alih-alih kalau dia menang berkompetisi dengan ACE2 di paru-paru, harusnya virus berikatan dengan obat ini untuk tidak masuk ke paru-paru kita. Nah, kemudian Arbidol ini ada mekanismenya, ini ada panahnya ya, mencegah membran fusion and endositosis. Kemudian kloroquine juga dicoba. Nah, ada orang bilang kok bisa antiparasit dicoba. Nah, intinya adalah dalam upaya mencari terapi ini semua yang melalui drug docking informasinya. Kalau dari strukturnya obat ini bisa atau mirip dengan senyawa endogen dalam tubuh yang bisa berperan mencegah virus masuk, diuji coba sama dokter atau praktisi klinis atau peneliti. Nah, kemudian ada nanti taclizumab, serflumab itu yang obat antivirus. Nah, ini kerjanya. Nah, dari sebanyak itu Bapak Ibu yang sudah dicobakan, ada lopinavir, remdesivir, apalagi yang semua itu sejauh ini yang saya baca sampai kemarin tadi malam saya dengar juga ternyata belum ada yang terbukti efektif untuk menyembuhkan. Kalaupun ada seperti remdesivir itu di di Cina katanya bisa mempercepat masa penyembuhan pasien COVID itu 4 hari lebih cepat. Di Amerika tidak. Jadi disarankan untuk menggunakan uji klinis lagi pada sampel pasien yang lebih besar sehingga memang meyakinkan untuk badan regulasi menyatakan bahwa oh ini efektif. Jadi sampai saat ini belum ditemukan betul-betul obat yang bisa mengobati. Efektif untuk antivirus ya, tapi mengobati sindroma bisa, tergantung kepada itu tadi daya tahan tubuh dan juga takdir kita. Lanjut, silakan Mas Heri.
Nah ini, to date, no specific therapy has been scientifically proven to reduce mortality. Ya, nah ini yang membuat kita harus betul-betul disiplin. Jadi dengan mengetahui ini harusnya kita betul-betul disiplin, early detection, kemudian juga social distancing, dan kalau kita ODP dalam pantauan atau pernah berkontak, udah sadar sendiri aja kita mengisolasi diri, karena itu cara yang paling tepat daripada nanti menularkan ke orang lain dan juga kondisi kita makin buruk. Kalau kita dengan isolasi langsung kan bisa langsung hidup sehat, istirahat, tidak stres, dan makan minum minuman obat-obat yang mendukung untuk kesembuhan seperti vitamin-vitamin, Bapak Ibu. Nah ini untuk menginginkan masyarakat, mengingatkan pada kita untuk waspada dan patuhi aturan. Lanjut Mas Heri. Nah, jadi kalau kita lihat yang di pasien-pasien yang survive dari COVID-19 ini mengatakan mereka di rumah sakit dikasih vitamin di luar yang yang invasif seperti ventilator, pemasangan ventilator dan lain-lain. Mereka itu dikasih vitamin aja, vitamin dosis tinggi. Nah ini imunomodulator, apakah efektif? Nanti kita lihat gambarnya. Jadi imunomodulator itu ada dua. Imunomodulator maksudnya yang bisa senyawa obat atau suplemen yang bisa mempengaruhi kerja sistem imun. Ada yang stimulan, meningkatkan sistem imun, ada yang supresan, menekan sistem imun. Kenapa kita perlu dua-duanya Bapak Ibu? Karena tadi itu, kalau dia itu dalam tahap awal diketahui early stage, dia masih normal, ya masih teratur sistem imun, kita perlu imunostimulan untuk memperkuat. Nah, tapi pada saat cytokine storm sudah terjadi di advanced state, kita jangan imunostimulan lagi. Sudah terlalu banyak eksesif ya serangan dari sistem imun menyerang organ kita sendiri, ya justru kita butuh imunosupresan. Makanya salah satunya steroid itu dicobakan untuk pasien, tapi ternyata tidak terbukti secara signifikan mengurangi gejala atau mengurangi angka kematian. Lanjut Mas Heri. Kurang lebih 5 menit lagi Bu Heni ya, maaf. Ya, oke. Dikit lagi ini. Ya, oke. Baik. Oke, lanjut. Nah ini pilihan imunomodulator itu umumnya vitamin yang bersifat sebagai antioksidan. Nah vitamin A, B, C, D, E. Nah bukti secara evidence base-nya dari dalam publikasi itu yang ada efektif terhadap influenza dan efektif terhadap coronavirus yang lain. Nah untuk COVID karena masih dalam pembuktian, karena untuk mengatakan efektif atau tidak kita butuh mencobakan obat ini kepada kelompok manusia baik yang sehat, kemudian manusia yang memang sakit dan kelompok besar, sehingga nanti secara statistik kita bisa melihat pengaruhnya bermana atau tidak. Kalau untuk COVID saya rasa sudah dilakukan atau sedang dilakukan, tapi belum disimpulkan. Kenapa? Karena tidak mudah juga untuk menyimpulkan, dan badan FDA, WHO ataupun BPOM di Indonesia untuk memutuskan, oh ini bisa untuk obat, harus hati-hati juga. Nah, oleh sebab itu tidak ada salahnya kita menggunakan obat vitamin ini, terutama yang larut air ya. Kalau larut lemak tidak terlalu banyak lah di ini ADEK. Kalau vitamin C nggak apa-apa, terutama yang alami karena fungsinya sangat bagus. Terutama katanya tadi untuk decrease the mortality rate due to ARDS, itu untuk influenza dan coronavirus lain. Kalau COVID masih dalam penelitian. Lanjut Mas Heri. Nah ini kurkuma, echinacea. Nah ini peluang untuk produk herbal, apakah bisa sebagai imunomodulator? Bisa, ya, karena dia memodulasi, mempengaruhi respon inflamasi untuk beberapa, termasuk interleukin 6, 8, yang TNF alpha yang merupakan sitokin, yang menyebabkan cytokine storm syndrome tadi Bapak Ibu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita menggunakan kurkuma sebagai imunomodulator. Echinacea juga, echinacea itu banyak terdapat pada sedian-sedian herbal. Lanjut Mas Heri. Oke, kesimpulannya adalah SARS-CoV-2 ini sangat highly contagious, sifatnya menular dengan cepat, kemudian memiliki replikasinya 3,28, menularkan itu ya, lebih tinggi dari virus yang lain. Kemudian sistem imun merupakan key factors, faktor utama untuk mencegah, dan kalau sudah dia masuk ke tubuh kita untuk melumpuhkan virus ini. Makanya yang paling ini kuatkan sistem imun, jadi harus istirahat, tidak boleh stres, makanan bergizi, olahraga teratur, minum minuman seperti imunomodulator dan lain-lain tadi untuk memperkuat sistem imun kita. Nah kemudian pada tahap awal jadi terjadi opposite ya, yang berlawanan dari sitokin. Pada tahap awal dia melindungi tubuh, tapi nanti pada tahap akhir, tahap advanced stage juga justru menyerang. Nah, no specific therapy, tidak ada obat
yang spesifik, yang terbukti bisa menyembuhkan. Kemudian early detection, saya masukkan yang terakhir itu deteksi awal. Sedikit saya berikan gambaran, di Sumatera Barat sehari terakhir terdapat tambahan yang positif itu 32. Tapi gubernurnya optimis. Kenapa? Karena 1 dari 32 itu yang berasal dari orang yang PDP, pasien. 31 itu berasal dari OTG, Bapak Ibu. Jadi itu pentingnya early detection sehingga membuat yang OTG yang 31 ini langsung diisolasi mandiri di Bapelkes kalau di sini diasramakan, atau kalau mereka bisa disiplin di rumah sehingga mencegah penularan. Jadi optimis sekali gubernur ini bertambah 32 bukan karena kita lemah, bukan karena dia merebak makin cepat, enggak, tapi karena memang deteksi kita sudah lebih banyak sampelnya di labor FK UNAN sehingga kita bisa melakukan isolasi untuk orang itu untuk mencegah penularan. Nah, kemudian juga social distancing, perilaku hidup bersih, mencuci tangan, makan makanan dengan gizi seimbang, semua itu akan membantu sistem imun kita untuk memerangi apapun termasuk virus corona yang sangat berbahaya ini. Jadi mudah-mudahan kita tidak boleh terlalu takut, paranoid, tapi tidak boleh pula terlalu anggap enteng, harus waspada, perkuat sistem imun dan pahami informasi-informasi terhadap peraturan pemerintah sehingga kita bisa memahami bahwa tujuannya begini ya, kita harus patuh dan bisa menularkan ke ke masyarakat sekitar yang masih susah untuk diberi pengertian. Terima kasih Mas Heri, saya rasa cukup. Semuanya dari Perth, saat ini udaranya sekitar enak sekali 12 derajat, jadi sunny juga buat mereka yang pernah studi di Perth. Ini adalah suatu cara juga untuk buat saya ngasih tahu, kangen loh kalau ke Perth ya. Baik, saya akan memaparkan sebagaimana yang dimintakan, itu saya akan memaparkan tentang the new normal. Nah, the new normal ini mungkin sudah bisa dilihat, teman-teman? Pak Heri, sudah bisa dilihat? Sudah ya. Baik, saat ini memang saya akan membahas tentang the new normal. Kalau tadi kita sudah mendengarkan cukup serius tadi ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Heni, ternyata memang apa yang kita hadapi bersama seluruh dunia ini bukan sesuatu yang main-main ya. Jadi sampai seluruh dunia harus merubah semua aturan, merubah semua segi-segi kehidupan. Kita sendiri harus beradaptasi mau tidak mau. Teman-teman semua, ini membutuhkan dari dalam diri kita sendiri sebagai individu, itu keberanian untuk mau bersama-sama untuk melakukan hal ini semua. Nah, banyak kalau kita lihat tadi orang-orang yang mungkin tidak paham baik secara keilmuan maupun secara awam saja mereka tidak paham betapa berbahayanya ini, itu tentu saja mereka akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan akan melihat bahwa waduh, yang tadinya gampang-gampang saja ternyata semuanya sekarang dilarang. Dan repotnya kalau di negara kita mungkin ya, karena aturan itu diberikan, tapi kemudian tentang konsekuensi itu tidak dijalankan dengan konsisten, sehingga kita mungkin kita melihat hasilnya itu tidak sebagus di negara-negara yang misalnya masyarakatnya itu sangat disiplin, kemudian memberi kesempatan dan memang memberi kesempatan kepada leadernya, disukai ataupun tidak disukai, untuk memberikan arahan. Nah, ini kita mau patuh ini memang agak sulit ya, karena ada cara berpikir kita sendiri itu juga mungkin akan mempengaruhi. Baiklah, di luar daripada itu semua, mari kita melihat apa ini yang akan menjadi new normal, normal yang baru di dalam kehidupan kita. Kebetulan saya tadinya tidak berhubungan dengan klien secara online, tapi melalui Avega Klinik sekarang saya harus mau tidak mau memberikan pelayanan itu secara online, karena inilah satu-satunya cara untuk bisa tetap membantu mereka. Baik, dari sisi psikologi, semua kita mengalami kecemasan, tapi kecemasan kita seberapa besar itu sangat
berhubungan dengan bagaimana kita sendiri melihat sebuah problema, ya. Perlukah saya menjadi cemas yang sedemikian? Perlukah saya cemas tanpa alasan? Tapi semua orang pasti punya tingkat kecemasan sesuai dengan diri mereka dan kebiasaan mereka masing-masing. Kalau kita lihat OCD, pada tahu ya mungkin ya Bapak Ibu ya, pernah mendengar OCD itu Obsessive Compulsive Disorder. Kalau dulu kita melihat orang-orang yang misalnya selalu sering cuci tangan, tidak lupa mengunci pintu, bolak-balik mengecek apakah sudah melakukan halnya dengan baik, itu dulu kita anggap sebagai disorder atau gangguan. Tetapi saat ini malah itu yang disarankan. Kita harus jadi OCD, kita harus obsesif, kita harus ingat sudah cuci tangan belum, sudah pakai hand sanitizer belum, sudah pakai masker atau belum, harus bawa ini, harus tidak boleh bawa itu. Keseharian kita mulai dipengaruhi oleh hal-hal yang tadinya itu seharusnya kita tidak perlu terlalu over anxious. Tetapi sekarang kita akan seperti itu. Nah, guyonan kami di antara sesama psikolog, kita bilang mereka-mereka yang tadinya sudah terganggu OCD itu happy hidupnya karena mereka menjadi normal di mata di mata orang lain. Mereka jadi normal, mereka cuci tangan berkali-kali, malah mereka ditepukin tangan, ya mereka artinya tuh ya diterima gitu perilaku itu. Sementara buat kita yang tidak biasa selalu cuci tangan, mulai merasa bahwa aduh ini harus cuci tangan. Anxiety kita meningkat karena kita awalnya tidak demikian, tetapi kita diharuskan menjadi demikian sebagai normalitas yang baru. Nah, contoh lagi, kalau kita tahu bagaimana kita melihat individu, ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Tapi saat ini, who is the happiest? Siapa yang lebih happy sekarang? Apakah yang introvert atau ekstrovert? Ya, kalau yang introvert, tadinya mereka mungkin lebih memilih untuk menggunakan waktu luangnya di dalam rumah sendirian, tidak berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain, sehingga kita pada waktu yang lalu menganggap mereka ayo dong, perlu keluar, ayo dong tunjukkan, ya toh kamu bisa ini, bisa itu, kamu pinter kok, ayolah berhubungan, berkoneksi dengan yang lain. Sehingga mereka dianggap tanda kutip tidak normal atau kurang normal, kurang bersosialisasi, dikonsulkan kepada psikolog ya, karena mereka dianggap tidak bisa berkoneksi atau berinteraksi dengan orang lain, introvert. Yang ekstrovert dulu kita anggap sebagai, wah ini orang itu harusnya seperti ini, harus bisa berkoneksi dengan orang lain, harus bisa menyampaikan maksudnya, harus bisa bersosialisasi. Tetapi sekarang kebalikan. Justru yang introvert itu akan merasa nyaman dan dia tidak lagi diganggu dengan harus keluar karena dia sudah berada di tempatnya yang sehari-hari. Jadi dia tidak harus berubah. Tetapi yang ekstrovert itu yang harus berubah. Tapi kembali dengan teknologi, yang ekstrovert tidak bisa berdiam diri saja. Dia akan bersosialisasi, dia akan banyak Zoom meeting, dia akan melakukan segala sesuatu untuk tetap berkoneksi. Karena itulah yang membuat mereka tanda kutip menjadi normal. Tetapi bersama dengan si introvert, kita tadi tidak lagi artinya tuh menanyakan kenapa yang introvert ini kok diam-diam aja di rumah nggak kemana-mana ya. Nah, setiap orang mempunyai caranya sendiri dalam menangani atau menghadapi ini yang disebut sebagai coping strategy. Tapi kali ini saya tidak akan menjelaskan apa itu coping strategy, tapi kita sendiri masing-masing punya cara yang paling membuat kita nyaman untuk bisa hidup di dalam situasi yang tidak nyaman. Oke. Dalam normalitas keseharian, the new normal condition, ini kalau misalnya kita lihat ya, normal yang dulu adalah kita pagi bangun, kerja, keluar rumah, yang satu punya acara ini, yang satu punya acara itu, nanti sampai pulang ke rumah lagi jam berapa, kita makan bersama. Itu normal yang dulu. Tetapi normal yang sekarang, bangun pagi, ketemu sama si dia di tempat yang sama, kita tidak, bahkan mungkin tidak terlalu menanyakan kamu sudah mandi atau belum, sudah makan atau belum, semuanya menjadi karena kita ada di rumah, kita meminimalisir fight atau meminimalisir konflik. Karena kalau sudah konflik, ya kita nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa menghindar, nggak bisa
istilahnya stress release dengan shopping, nggak bisa keluar, kita ada di rumah itu saja, maka justru yang kita pelajari adalah kita menjadi lebih toleran mungkin. Kita menjadi lebih paham, oh anak saya atau suami saya itu kebiasaannya yang detail itu yang tadinya kita tidak terlalu pedulikan, mungkin saat ini menjadi mata kita jadi terbuka, oh begini caranya, and they are happy like that gitu ya. Jadi ini kita melihat normal yang lalu, kemudian kita masuk di dalam the new normal condition, dan kita berada di antara seringkali merasakan, aduh kapan ini berakhir, kapan ini kembali. Tapi mari kita ingat, apa yang kita rasakan sekarang, mungkin kita juga nikmati, gitu ya. Kita nggak perlu bangun pagi terlalu cepat, tapi kita tetap bisa bekerja, kita masih punya waktu untuk melihat anak kita. Tapi ini kembali ya, kita akan lihat, apakah the new normal ini nanti akan menjadi normalitas yang benar-benar baru setelah masa COVID. Nah, di dalam seorang John Norton ini bahkan sudah mempertanyakan ya, sekitar mungkin awal bulan yang lalu, itu sudah menanyakan, nanti kalau sudah selesai COVID ini, new normal kita nih kayak gimana? Apakah akan ada aturan misalnya di sekolah nanti nggak perlu terlalu besar, guru-guru juga nggak perlu terlalu sering datang ke sekolah, mereka juga bisa bekerja dari rumah. Murid-murid mungkin cuma 3 hari di sekolah, selebihnya di rumah, sehingga bangunan sekolah bisa dikombinasikan untuk kegiatan yang lain. Nah, ini kita akan melihat ada hal-hal baru, the new normal ini yang saya yakin sudah mulai dipikirkan oleh banyak orang. Nah, apa the new normal kita? Coba lihat ya, working from home, kita jadi multitasking, kita lebih toleran, anak kita di sebelah kiri kita juga bisa tetap menghargai bahwa waktu bersama mereka itu menjadi penting. Kemudian less expectation, kita mau rumahnya berantakan sedikit, nggak apa-apa lah, gitu, karena mungkin ya tidak harus seperti dulu, harus rapi, harus ada keharus-harusan yang lain yang disebut normal tadi, tapi normal yang baru berbeda. Physical distancing, not social distancing, ya kan? Secara fisik kita berjauhan, tetapi kita tetap pengen tahu kegiatan mereka apa kabar, ya, kabar mereka terbaru bagaimana. Kita juga masih bisa merasakan bahwa kesedihan ataupun kesulitan yang dialami oleh orang lain, cuma bedanya mungkin kita tidak bisa hadir secara fisik, tetapi kehadiran secara virtual itu menjadi sesuatu yang normal. Kembali, kalau dalam profesi saya sebagai seorang psikolog, kalau dulunya kita menangani harus face to face, supaya apa? Supaya bisa benar-benar melihat, oh ini sedih seperti ini, kemudian mereka mengalami permasalahan seperti ini. Itu face to face, dan itu sangat penting. Non-verbal communication kita bisa lihat, selain bahwa apa yang dikatakan saja. Tetapi justru di dalam keadaan sekarang itu tidak mungkin dilakukan. Mau tidak mau kita harus tele-intervention. Tele-intervention dulu-dulunya dianggap banyak sekali kelemahannya, karena kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana ekspresi dari seseorang itu dari seluruh tubuhnya. Jadi tidak sekedar dari bahasa saja ataupun dari kata-kata saja, tapi kita harus melihat dari keseluruh tubuhnya. Mari kita lihat sekarang ya, salah satu contoh yang saya ambil saja pada hari ini yang paling gampang, yang disebut sebagai generalized anxiety disorder. Itu kita semua mengalami anxiety yang secara umum. Kadang-kadang kita menjadi tidak tenang, capek, ya ini adalah gejala-gejalanya ya. Anxiety yang berlebihan, tiba-tiba kita merasa badan kita itu tegang gitu ya. Kemudian kita tidak bisa konsentrasi, mudah tersinggung, tidak bisa tidur dengan nyaman. Ini sebetulnya adalah hal-hal keseharian yang kita alami. Tetapi zaman yang saat ini, apakah anxiety ini malah menjadi lebih besar? Belum tentu, ya. Jadi dalam keadaan kita bekerja dari rumah, kita mungkin tidak harus anxious, tidak terlalu cemas. Nanti di jalan macet apa enggak? Nanti kita akan terlambat atau tidak? Malah semua ini berjalan on time. Ya toh, kalau kita Zoom dikatakan jam 10, kita jam 10 sudah siap, bisa on time. Tidak ada itu alasan, itu tadi macet di jalan, ada mobil saya rusak atau apa. Tidak ada, karena itu dikurangi. Berarti excessive anxiety and worry-nya bukan pada hal-hal yang tadinya demikian.
kita pada hal-hal yang lain. Contoh misalnya, apakah nanti saya jangan-jangan tetangga saya ada yang sakit atau enggak? Lalu kalau saya kena bagaimana? Kalau saya itu worry-nya menjadi worry yang berbeda. Fatigue mungkin tidak juga karena kita punya banyak waktu untuk istirahat juga. Nah, kalau kita sama-sama nih, ayo kita ukur sama-sama semua ya, semua. Coba Anda dari 7 pertanyaan ini ya, berapa jumlahnya? Saya kasih waktu 1 menit. Ya, apakah Anda feeling nervous, anxious, atau berada di ujung-ujung gitu ya? Apakah setiap hari, dalam 2 minggu terakhir ya, ini 2 minggu terakhir saja. Berapa jumlah Anda? Anda hitung sendiri ya. Nanti Anda catat sendiri. Ini adalah cara kami untuk melihat generalized anxiety disorder. Sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan nggak kecemasan kita? Atau ini adalah sesuatu yang artinya ya semua orang juga mengalami kecemasan ya. Trouble relaxing, mungkin nggak bisa relax banget kita di rumah sekarang. Ya, nah trigger daripada ketakutan, kecemasan kita mungkin berbeda. Itu yang menjadi poin. Nah, kalau ini adalah model di mana kita melakukan intervensi sekarang dan itu sudah biasa untuk melihat seseorang itu berekspresi di hadapan komputer kepada kita seolah-olah kita berada di dalam satu ruangan yang sama. Ketidakpastian itu adalah hal yang paling besar membuat kita menjadi cemas. Perubahan, besok saya kerja enggak? Besok saya dapat penghasilan enggak? Bagaimana ini, bagaimana itu perubahan, ya? Sekolah anak, uang, dan segala macamnya itu menjadi hal-hal yang membuat kita harus berpikir banyak tentang keadaan kejiwaan kita. Nah, ini you change or we change you. Banyak sekali dialami pada mereka yang berada di employment ya, di dalam dunia kerja. Kalau Anda mau berubah, Anda harus berubah. Yang tadinya saya bilang, saya gaptek, nggak bisa apa. Oke, kalau Anda nggak bisa ya, you choose. Kita sekarang modelnya kayak begini. Kalau Anda nggak ikut, ya we change you. Nah, ancaman seperti ini juga menjadi ancaman yang membuat kita menjadi takut di dalam masa-masa ini. Nah, kemudian more social. Saya yakin Anda semua yang ikut acara pada hari ini itu pasti juga ikut banyak webinar-webinar yang lain. Karena apa? Kita mau menggunakan waktu yang ada untuk more learning, more social. Tapi dasar dari semua itu sebetulnya kita tuh coping dengan fear. Kita itu berusaha mengatasi ketakutan kita sendiri, ya. Kemudian kita pakai teknologi, tetapi kita juga manual work. Sangat interesting sekali kalau kita lihat anak-anak kita. Dulu kita memberikan aturan, anak baru boleh pegang gadget atau baru bisa akses internet dan segala macam ada jamnya. Ya, di setelah pulang sekolah atau hari Sabtu, hari Minggu, berapa jam sehari. Tapi yang terjadi apa sekarang? Malah aturan itu kita langgar sendiri karena memang harusnya demikian. Jadi orang tua ini juga jadi bingung kalau kita lihat parenting ya, yang tadinya kita menganggap tidak perlu anak itu harus berhadapan dengan teknologi terus, tapi sekarang menjadi sebuah keharusan karena kalau tidak, ya anak tidak akan bisa menyelesaikan sekolah. Mana yang priority? Kemudian manual work yang tadinya kita tidak biasa ikut lakukan, sekarang lebih banyak kita lakukan. Orang pada gardening, ya, orang pada mulai mikir apa yang bisa kita lakukan lagi di rumah selain terkoneksi pada internet ketika kita berada dalam sisi isolasi. Anak-anak mulai terbiasa untuk kotor lagi dan kita hanya bilang, oke, kalau kotor di rumah, it's okay, cuci tangan, bersihin lagi. Dan itu anak-anak tidak lagi menjadi harus dikejar-kejar, lari-lari, ayo harus cuci tangan dan segala macamnya. The new normal, mereka menjadi lebih mandiri. Is it good or bad? Is it good or bad? Ya, jadi malah anak itu juga bisa melihat mamanya sambil masak bisa, dia dikasih pekerjaan, didelegasikan. They are more independent ya di rumah. Tidak malas-malasan yang tadinya semua diangkatin tas sekolahnya, disuapin. This is actually the good side of COVID. Kita menjadi more kreatif, more produktif, ya, dalam hal kita memakai waktu kita. Contoh saja, yuk sekarang kita lihat ini sedikit nih ya.
Oke, jadi untuk sedikit fun ya. Jadi kita bisa lihat tadi ternyata apa namanya dari sehari-hari di rumah hubungan antara suami istri mungkin bisa menjadi lebih baik, tapi bisa jadi itu juga ada potensi untuk atau resiko menjadi tidak baik. Nah, tingkat perceraian kalau ini kemarin saya baca ternyata tingkat perceraian pada saat COVID, di mana mereka memasukkan dokumen perceraian itu meningkat. Saya tidak tahu apakah ini terjadi di semua negara yang sama, tetapi bisa jadi karena we don't know the person well, sehingga akibatnya kalau saya harus hidup bersama dengan dia 24 jam, I'm not gonna cope. Saya nggak akan coping. Tapi kalau saya, jadi selama ini mungkin perkawinan kita ini juga perlu direview ya kan, kualitas daripada perkawinan ini. Semakin kita happy ketika masa ini, then it is confirming bahwa keluarga kita baik, dalam keadaan fondasinya bagus gitu ya. Tetapi ketika kita harus berada bersama orang yang sama 24 jam sehari, kita sudah mulai give up, then it's a big problem. Nah, mental health saat ini yang positif adalah kita lihat family is important. Ini yang positif-positif ya, di mana kita melihat bahwa kesehatan jiwa kita itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal ini dan kita bisa acquire, kita bisa mendapatkan belajar hal-hal baru. Family is important, patience, kita belajar kesabaran, kita belajar toleran, kita belajar mengapresiasi. Kalau kita lagi gendong anak masak, kemudian anak kita yang satunya membawakan sesuatu, kita akan bilang thank you, kita memberikan apresiasi. Anak pun belajar mengapresiasi. Kita working more as a team, kita bekerja sebagai tim. Tolong kamu melakukan ini, mama melakukan ini, papa melakukan ini, so it's working as a team. Meaning leadership di dalam family itu akan berjalan dengan baik kalau misalnya ini ini dianggap sebagai sebuah kehidupan normal yang baru. Work, dalam work ini yang akan selalu menjadi dilema juga. Do we keep the work that we're doing now, atau kita akan kehilangan pekerjaan itu? Kalau kita keep berarti kita harus adaptasi, atau kita malah happy kalau lebih baik saya kok lebih seneng ya jenis pekerjaan saya di rumah, bisa sama-sama anak, saya bisa punya cooking kelas, saya bisa punya online bisnis, kok saya lebih seneng ini, nggak apa-apa deh, saya quit aja pekerjaan saya yang lama begitu ya. Maka new normal ini menjadi sesuatu yang saya sukai ternyata ya. Jadi kita nih mendapat kesempatan begitu banyak untuk mereview hidup kita ya, untuk menjadi hidup ini menjadi lebih sehat. Kemudian mental health yang kurang bagus ya, artinya Bu Jo, ini 5 menit lagi Bu Jo ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Jo ya. Kemudian domestic violence itu meningkat, kemudian anger, frustration ternyata karena kita punya high expectation untuk sesuatu itu juga bisa saja meningkat. Abuses, sexual abuses, bayangkan jika pernah terjadi sexual abuse di dalam keluarga atau yang ini terdekat begitu ya. Bayangkan yang tadinya mungkin itu tidak dilaporkan, mau tidak mau sekarang tidak kuat karena we meet with the person every day, ya. Nah, ini yang akhirnya meningkat jumlah sexual abuse yang dilaporkan. Crime dari dari yang kita lihat ternyata crime menurun. Karena mereka para ini berada di dalam rumah, mereka crime sama siapa? Masa sama keluarganya sendiri ya. Jadi crime yang kita anggap sebagai crime untuk others ya, itu menurun. Alkohol meningkat, smoking meningkat tetapi juga menurun karena they cannot get cigarette, dia nggak bisa beli, jadi jumlahnya menurun. Jadi malah ada banyak hal-hal yang istilahnya selesaikan dengan segera. Nah, promoting resilience menjadi satu kunci di mana kita harus menjadi lebih tangguh. Apa yang harus kita lakukan? Faktor-faktor ini saya tidak akan sampaikan, tetapi paling tidak yang paling penting ini ada ini, menerima perubahan. Ya, menerima perubahan menjadi kunci penting di dalam faktor ketangguhan untuk menjalani new normal. Mental health akan kita lihat dalam konteks dan proportionnya. Mereka yang menjadi leader sekarang, owner dari bisnis gitu ya, ini pusing kepalanya 7 keliling. Bagaimana harus membuat usahanya tetap berjalan dan tetap memperhatikan orang lain. Apakah kita harus memasukkan unsur kasihan? Apakah kita harus, ini mereka-mereka yang saat ini menurut saya dalam resiko yang paling tinggi untuk mengalami mental health problems yang cukup besar, karena mereka harus berhadapan dengan bagaimana harus mempertahankan hidup orang lain, sementara tidak mungkin istilahnya sacrifice
hanya untuk ini saja. Promote a positive mindset merupakan salah satu keharusan, and you're not alone. Karena you're not alone, then, kalau saya agak sedikit tanda kutip kelihatan aneh, it's okay, we're not alone. Kemudian, be kind to yourself. Kalau tadinya kita stressful, bangun jam 6, pulang jam 11, bangun jam berapa pulang, be kind to yourself. Anda atur sendiri jadwalnya selama apa yang Anda targetkan itu berjalan dengan baik. Karena everyone is in the same boat. Connect with others tetap, tetapi jangan over connect sehingga kita tidak mengerjakan pekerjaan yang lain, ikutnya webinar terus misalnya atau Zoom terus ya. Tapi anyway, connect with others. You choose which one you want. Maintain a routine, tetap bangun pagi, makan sehat, segala macam seperti yang ditawarkan oleh Ibu Heni tadi, karena itu penting untuk menjaga kesehatan kita. Exercise, macam-macam caranya, mau lari setiap hari di dalam rumah, melakukan hal-hal yang cukup memberikan physical exercise, that's good. Healthy eating diet merupakan salah satu yang tentu saja wajib, karena kita juga wajib melakukan menjaga kesehatan kita supaya apa yang sudah kita lakukan tadi, social isolation ini tidak menjadi mubazir. Clear and open mind. What will we continue after pandemic? Ini yang akannya menjadi pertanyaan. Senangkah saya dengan keadaan seperti ini? Mana hal-hal yang menurut Anda paling cocok untuk diri Anda dan itu akan meningkatkan quality of life? Do it and then beranilah untuk mengambil keputusan. You have to make a decision, ya harus membuat keputusan untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri. Banyak option, lihatlah satu-satu. Ini kesempatan. Make priority. Kalau ternyata priority Anda yang dulu, yang normal, yang dulu itu salah, is it time? Ya, ada waktu untuk ada kesempatan untuk membuat priority baru. All is well. Ini menurut film yang Three Idiots. Bagi mereka yang belum nonton Three Idiots, yang Netflix ini sekarang gampang. Ini ada di Netflix. Three Idiots adalah salah satu film yang bisa ditonton bersama dengan keluarga dan menunjukkan bahwa we can do it. Everything will be okay. We will be okay. Dan anyway, itu dari saya. Semoga new normal kita ini kita nikmati bareng-bareng, tetapi di satu sisi kesempatan buat kita untuk menjadikan normal yang dulu itu menjadi lebih baik di normal yang baru. Terima kasih.